Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sudah jelaskan tentang kisi-kisi sejarah Indonesia ya untuk kelas IPA dan IPS. Ada sekitar 40 soal pilihan ganda. Nah, untuk yang pertama itu kita bisa mengetahui tokoh pimpinan dan juga wilayahnya sesuai. Kalau Kartosuwiro dari Jawa Barat, Daud Bereh dari Aceh, Kar Muzakar Sulawesi Selatan, Ibnu Hajar Kalimantan Selatan. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk selanjutnya berakhir DITI di Aceh dan di Jawa Tengah itu seperti apa? Untuk di Aceh sendiri berakhirnya dengan diadakannya musyawarah kerukunan rakyat Aceh. Jadi Daud Bereh itu bersedia untuk berunding. Akhirnya bisa kembali ke tengah masyarakat. Sedangkan kalau yang di Jawa Tengah, yang Amir Fattah, dia menyerah karena kekurangan dukungan dan logistik. Untuk pembahasan selanjutnya, apa sih tujuannya gitu. Jadi PKI ini sejumlah tokoh PKI ya mengumumkan berdirinya Soviet Republik Indonesia dengan tujuannya apa? Mengganti ideologi Pancasila, ingin merebut pemerintah yang sah. Sekali lagi, untuk PKI Madiun itu ketika di sejumlah tokoh PKI itu di Madiun ya mengumumkan berdirinya Soviet Republik Indonesia dengan tujuan adalah untuk mengganti ideologi Pancasila dan merebut pemerintahan yang sah. Nah, untuk nomor 4, selanjutnya tentang APRA itu dipimpin oleh Raymond Westerling di Bandung. Tujuannya adalah atau latar belakangnya adalah ingin mempertahankan negara Pasundan seperti itu. Jadi kalau apa itu dia ingin mempertahankan negara Pasundan atau dengan kata lain dia menolak dibubarkannya negara Pasundan ya. Itu. Untuk nomor 5 untuk Andi Aziz jadi dia dengan pasukannya ya menyerang markas TNI di Makassar dan juga menyandra seorang perwira tinggi. Gitu. Pemerintah pusat awalnya merespon dengan cara memberikan batas waktu untuk datang ke Jakarta. Respon awal pemerintah loh ketika Andi Aziz dan pasukan memberontak. Memang Andi Aziz datang meskipun agak terlambat ya. Ketika terlambat dia langsung diringkus dan diadili masuk pengadilan militer. Respon selanjutnya karena mungkin dianggap membangkang, itu dikirimlah operasi militer untuk melumpuhkan pasukannya di sana. Jadi 2 tempat sekaligus ya beliau ditahan, pasukannya pun dilumpuhkan. Untuk selanjutnya, nah RMS ini Dr. Sumokil ini ingin membuat negara terpisah dari RI. Langkah awal pemerintah adalah mengirimkan Leimena ya untuk membujuk supaya berhenti, supaya nggak usah dilanjutin gitu pemberontakannya gitu, mengirimkan Leimena gitu. Tapi ditolak, makanya setelah ditolak itu baru operasi militer gitu. Nah, selanjutnya untuk nomor 7 tadi PRRI ya. Kalau PRRI tadi ini ada ketidakpuasan beberapa perwira militer di Sumatera dan Sulawesi akibat alokasi dana pembangunan di daerah. Mereka bentuk dewan-dewan daerah sebagai respon gitu. Amerika di sini mendukung ya dalam artian memberikan apa ya bantuan secara sembunyi-sembunyi gitu meskipun tidak terlihat secara resmi gitu. Di sini kekhawatiran Amerika karena Indonesia pada masa itu cenderung dekat dengan blok timur. Gitu. Amerika tidak ingin pengaruh komunis semakin luas di Indonesia. Makanya sebisa mungkin dia mendukung gerakan-gerakan yang bisa dibilang menjatuhkan pemerintah lah seperti itu. Karena pemerintahan kita dekat dengan blok timur. Selanjutnya isu Dewan Jenderal ya itu tentunya memfitnah angkatan darat di hadapan presiden gitu. Untuk memfitnah angkatan darat dan juga untuk itu sih yang dijelekin lah gitu, menjelekan angkatan darat dan juga membuat angkatan darat itu suatu hal yang buruk gitu. Selanjutnya para jenderal yang diculik ya, yang dia bawa baik secara dalam kondisi terluka, hidup ataupun bahkan mati, ya mereka dibawa ke daerah Lubang Buaya. Gitu. Untuk nomor selanjutnya, sebenarnya kalau politik luar negeri kita tuh bebas dan aktif, tapi pada pelaksanaannya kita condongnya tuh memusuhi blok barat dan lebih condong ke blok timur seperti itu. Nah, selanjutnya untuk nomor
selanjutnya di sini kita tujuan dari gestok atau gerakan 30 September atau gerakan 1 Oktober ya intinya merebut kekuasaan pemerintahan yang sah gitu. Apapun motifnya tujuannya ini merebut pemerintahan. Nah selanjutnya untuk nomor 12 tentang peranan tokoh ya. Di sini ketika agresi militer kedua Belanda menguasai ibu kota Indonesia itu Yogyakarta dan mengklaim telah tamat RI telah tamat dengan menyandera presiden dan juga sejumlah tokoh gitu. Jenderal Sudirman sebagai pemimpin perang gerilya pun meminta Sri Sultan gitu untuk berkoordinasi dengan Letkol Soeharto. Itu intinya Jenderal Sudirman memerintahkan Soeharto untuk berkoordinasi lah dengan Sri Sultan gitu. Karena di sini sudah jelas nih perannya tuh Sudirman sebagai pemimpin, Letkol Soeharto sebagai pelaksana di lapangan, Sri Sultan untuk memberi izin gitu. Jadi jangan terbalik kalau Jenderal Sudirman pemimpin, Letkol Soeharto itu pelaksana di lapangan, kalau Sri Sultan adalah pemberi izin karena itu wilayahnya sendiri. Nah, peran Sri Sultan diantaranya ini adalah menjadikan menyediakan keraton sebagai markas tentara ketika serangan umum 1 Maret gitu. Dan juga mengakui gitu kalau Yogyakarta adalah bagian dari RI. Nah, selanjutnya untuk nomor 14 ya, ini tokoh yang familiar ya, yang ada yang jadi masuk dicetak dalam uang kertas, ada juga yang jadi nama tempat. Gitu kan pasti bisa menebak lah. Nah, selanjutnya nomor 15 juga itu tentang tokoh wanita, ada peranannya di bidang pendidikan maupun di bidang pergerakan langsung secara militer gitu. Kalian bisa membedakan nanti. Selanjutnya untuk nomor 17 ya, ciri kehidupan politik diantaranya adalah kalau demokrasi liberal itu adalah gonta-ganti kabinet akibat banyaknya mosi tidak percaya. Jadi nggak stabil pemerintahan kita gitu. Gonta-ganti kabinet karena ada mosi tidak percaya. Nah selanjutnya untuk pasangan kabinet yang sesuai, saya kasih clue ya. Juanda dengan batas teritorial laut. Burhanuddin Harahap dengan pemilu tahun 1955. Ali Sastromijo yang pertama itu KAA tahun 1955. Gitu. Ya, bedain ya. Tadi pasangannya tadi Ali dengan KAA, Burhanuddin dengan pemilu, Juanda dengan batas teritorial laut atau wilayah laut. Pasangan kapan aja dari tahun 50 sampai 59 tentunya. Kalau 55 dari 59 sampai 65 itu adalah demokrasi terpimpin. Sekali lagi kalau liberal itu demokrasi liberal 50 sampai 59. Nah, apa sih prestasi kabinet-kabinet ini? Ya tadi sudah saya sampaikan tadi. Prestasi dengan program kerja yang mereka lakukan ya. Gitu. Kalau Ali tadi KA, Burhanuddin ya pemilu. Dan siapakah kabinet terakhir di masa itu sudah jelas, ya Juanda. Gitu. Juanda menyerahkan mandat. Lanjutnya nomor 23, parpol yang memiliki suara terbanyak yaitu ada PNI, Masyumi, dan NU. Satu lagi adalah PKI. PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Nah, untuk nomor 24, Perdana Menteri yang dari non-parpol ya, artinya dia sistem profesional adalah dari Juanda. Yang lain itu dari partai politik. Selanjutnya yang di fokus mereka diantara adalah ya kesejahteraan rakyat gitu, ya perbaikan ekonomi dan juga pengembalian Irian Barat. Nah untuk nomor selanjutnya demokrasi terpimpin ya secara pengertian ya dia dari sila keempat ya, sila keempat ya daripada sila, dan kalau pelaksanaannya justru cenderung berpusat kepada eksekutif dan hal ini presiden. Ya sekali lagi kalau dari pengertiannya ya dari sila keempat dan pelaksanaannya justru berpusat pada presiden. Selanjutnya nomor 27 tadi presiden membentuk DPR-GR gitu. Yang anggotanya ditentukan oleh presiden. Ini salah satu penyimpangan karena untuk anggota DPR itu harus dipilih melalui pemilu. Dalam hal ini presiden nggak bisa membubarkan DPR bahkan membentuk yang baru itu harus melalui pemilu. Gitu.
Tadi pelaksanaan politik kita justru memusuhi blok barat atau condong pada blok timur. Nah, selanjutnya ada penyimpangan lain ya. Di sini Presiden Soekarno itu lawan campur tangan, diantaranya adalah memilih dan mengangkat ketua MPRS. Sekali lagi tadi kan nggak bisa kan, harus melalui pemilu, tapi di sini dibubarkan dan dipilih sendiri, bentuk sendiri. Nah, kemudian masa demokrasi dimulai dengan berlakunya dekret sampai ya tadi itu berakhir kekuasaan Presiden Soekarno ketika ada yang mengatakan tahun 66 ya, ketika tanda tangan Super Semar gitu. Ada yang mengatakan tahun 67 ketika sudah lepas jabatan sebagai presiden. Lebih seperti itu. Nah, untuk Irian Barat, kita konfrontasi dengan Irian Barat, kita melakukan namanya Trikora, Trikomando Rakyat gitu. Nah, ada beberapa cara, ada konfrontasi politik, ekonomi, dan juga militer. Politik kita bawa ke meja perundingan. Kalau ekonomi, diantaranya kita blokade ekonomi Belanda, termasuk pembatalan semua utang-utang RI ke Belanda. Kalau militer ya tadi Trikora. Sekali lagi, kalau politik kita ngajak diplomasi, ekonomi ya tadi kita batalin semua utang-utang kita ke Belanda secara sepihak ya akhirnya gitu. Kalau militer ya tadi Trikora. Nah, kita juga konfrontasi dengan Malaysia. Nama programnya bisa dibilang adalah Dwi Kora, Dwi Komando Rakyat. Ya, tapi kalau Trikora itu Irian Barat, Dwi Kora itu Malaysia. Nah, untuk selanjutnya tadi DPR yang dibubarkan oleh Soekarno tadi namanya juga menjadi DPR GR. Dalam perwakilan rakyat gotong royong. Selanjutnya Dwi Kora ya. Kalau Trikora tadi kan karena Irian Barat, kalau Dwi Kora tadi karena kekhawatiran presiden terhadap Federasi Malaya atau Malaysia. Jadi ada sebuah ide dari Malaysia untuk bergabung dengan negara-negara bekas koloni Inggris, ada Singapura, Malaysia, dan Brunei untuk jadi satu gitu. Ide itu tentang Soekarno karena menganggap itu perpanjangan tangan Inggris sebenarnya. Dan kita sempat memanas hubungan kita pada tahun dekade 60-an itu. Nanti ketika masa Presiden Soeharto, normalisasi hubungan dengan Malaysia. Selanjutnya kontingen Garuda. Nah, kontingen Garuda ini adalah misi perdamaian ya, yang sering rutin kita kirimkan gitu melalui PBB gitu. Memang beberapa wilayah di antara ada Kongo, ada Vietnam, ya, dan beberapa negara lain. Tapi mungkin misi-misi awal itu yang terkenal adalah ke Kongo. Itu kalau kontingen Garuda kita ke Kongo yang paling terkenalnya. Nah, selanjutnya untuk revolusi hijau ada dampak positif dan negatif. Positifnya tadi kita mengalami surplus beras kalau nggak salah pada tahun 1989, 80-an lah kita mengalami surplus beras. Negatifnya apa? Kita mengalami pencemaran air dan tanah karena penggunaan jumlah pupuk kimia yang cukup besar dan tidak terkendali. Selanjutnya, nah di Orde Baru tadi negara sangat dominan ya dalam beberapa bidang, di antara ada aspek ekonomi maupun politik. Kalau di aspek ekonominya di antara negara mengatur blueprint pembangunan ekonomi, di antaranya adalah Repelita, rencana pembangunan 5 tahun gitu, dan Pelita. Kalau di bidang ekonomi salah satu contohnya. Kalau di bidang politik ya Golkar menang terus gitu dalam semua pemilu, dominasi Golkar dalam semua pemilu. Gitu. Selanjutnya nomor 39 itu latar belakang reformasi, diantaranya ada krisis moneter yang menghantam kita tahun 97 sampai 98. Lalu ada juga tentang KKN ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme gitu, yang semakin makin terlihat lah di menjelang akhir kekuasaan Presiden Soeharto. Nah, untuk selanjutnya perbedaan pemilu masa Orde Baru dan reformasi, kalau persamaannya sama-sama dilaksanakan 5 tahun sekali. Kalau di Orde Baru hanya 3 partai, di reformasi tadi belasan partai. Kita bisa lihat sekarang ya gitu. Terus kalau dulu di Orde Baru itu kalau semua anggota legislatif, DPR, DPRD, dan DPD itu dipilih oleh panitia ditetapkan oleh pemerintah. Tapi kalau sekarang kita pilih langsung, termasuk presiden. Tapi kalau dulu di Orde Baru, presiden waktu itu dipilih oleh anggota DPR dan MPR, yang anggota DPR dan MPR itu dipilih oleh tim panitia pemerintah. Kalau di Orde Baru, masa jabatan presiden bisa lebih dari 2 periode, bisa 2 kali.
Tapi kalau yang sekarang dibatasi maksimal 2 periode. Seperti itu. Nah, itu kurang lebih ya gambaran tentang kisi-kisinya. Semoga bisa memberikan gambaran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.